Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajar Al-Quran hadis? Sudah lama Ibu? Nah, berapa tahun kira-kira Ibu? Kalau Al-Quran hadisnya udah dari tahun lalu, hanya saya memegang pemeriksaan. Gitu ya. Tapi masih istiqomah ngajar Al-Quran hadis gitu. Yes. Nama lengkap Ibu? Wiwi Alawiyah. Wiwi Alawiyah. Siap. Saya Muhammad Ali Wafa, meneliti terkait dengan program digitalisasi pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Yang kebetulan kami meneliti di 4 Madrasah Aliyah, Man Sumeneb, Man Pamekasan, Man Sampang, dan Man Bangkalan. Terkait dengan pemenuhan dari disertasi yang kami sedang susun. Terkait dengan perencanaan digital Ibu pembelajaran Al-Quran hadis, bagaimana cara Ibu menyusun RPP pembelajaran yang berkolaborasi dengan digital dalam pembelajaran Al-Quran hadis? Gimana Ibu? Saya menyusun RPP-nya itu kolaborasi dengan ChatGPT, Gitu ya, AI, itu ya. Canvas. Apa itu? Jadi di RPP sudah ada keterangan di dalamnya, sudah menyusunnya, sudah sistem digital gitu ya. Oke. Baik Ibu, yang kedua, perangkat digital apa Ibu yang sering digunakan oleh peserta didik anak-anak? Perangkatnya seperti HP, ya, Smart TV, TV. Yang Ibu sendiri pakai apa? laptop, Oh, dan HP. Pakai yang dipakai dalam murid. Ada yang dilarang bawa HP enggak Bu? Sebenarnya sebelum pembelajaran itu dikumpulkan dulu. Nanti kita kasih peraturan apa saja ketika nanti pembelajaran menggunakan HP ini, peraturannya apa. Oh gitu. Artinya Artinya sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi anak pasti bawa HP. bawa harus Yang ketiga, platform dalam pembelajaran apa saja yang dipakai dalam pembelajaran hadis? Platform yang Bapak yang Ibu pakai? ada Quizzes, Artikel, Canva, dan semacamnya Baik. itu. Ya, itu platform yang digunakan sudah. Untuk memilih tema Ibu, tema pembelajaran digital dalam pembelajaran digitalisasi itu, bagaimana cara memilih tema untuk memasukkan program digital? Saya pilih tema yang mudah dulu, jadi dipisah yang mudah dan yang sulit. Oh gitu. Jika yang sulit, saya menggunakan pembelajaran dimasukkan seperti game-game supaya Supaya nggak sulit. supaya sulit juga memudahkan anak-anak. Ada pemilahan gitu. Iya, ada Pemilahan. pemilahan. Jadi yang pas untuk menggunakan digital ini pas untuk dirubah dalam bentuk yang lainnya gitu. Jadi sesuai dengan tema yang dipakai gitu ya. Kemudian bagaimana menyesuaikan model pembelajaran dengan karakteristik kemampuan anak dalam berdigitalisasi. Kan karakteristik peserta didik kan lain-lain ya. Betul. Jadi saya menggunakan yang familiar saja, yang mereka sudah pahami. Apalagi kan zaman sekarang anak-anak sudah paham semua dengan hal-hal yang seperti itu. Oh gitu. Jadi anak itu yang panjenengan lakukan itu model pembelajaran menyesuaikan dengan kemampuan anak gitu ya dalam pembelajarannya. Sekarang dalam pelaksanaan, kalau itu konsep dalam menyiapkan materinya, dalam pelaksanaan Ibu, bagaimana pelaksanaan digitalisasi pembelajaran hadis di kelas itu? Gambarannya seperti apa? Pelaksanaan Ibu. Cepat masuk nih. Nah, kira-kira gambaran pembelajaran berdigitalisasi seperti apa? Nanti kami kan masuk kelas nih, melihat prakteknya seperti apa. Nah, ini saya ceritakan gambaran gimana kalau masuk ke kelas seperti apa. Gambaran berdigitalnya, pembelajaran Ya, berdigitalnya. gambarannya itu jauh berbeda dengan sebelum ada digital ya. Oh gitu. Kalau ada Gimana? digital, menurut saya mereka tambah antusias gitu.
Karena ada pembelajaran yang baru ibaratnya. Itu ya. Jadi dalam pembelajaran itu panjenengan sendiri untuk implementasinya dalam pelaksanaannya Al-Quran Hadis itu mungkin skip dulu adanya. Tiga. Bu Wiwi tadi sudah dengan konsep awal terkait dengan digitalisasi dan rencana pelaksanaannya. Sekarang ini saya masuk kepada implementasi pelaksanaan digitalnya. Bu Wiwi, maksud kami ingin menyampaikan, ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan digitalisasi pembelajaran itu di kelas. Pelaksanaannya seperti apa? Gambaran di kelasnya seperti apa, Bu Wiwi? Ya. Di pelaksanaan di kelas ya pertama-tama kita membahas dulu mau menggunakan apa gitu. Jika smart TV atau HP disiapkan dulu HP-nya gitu, smart TV dinyalakan TV-nya, kemudian kita sepakat saya mau menyampaikan dengan PowerPoint gitu atau quizzes atau video dan sebagainya. Oh, iya. Itu sudah menunjukkan anak sudah biasa disiapkan ya. Ya baik. Yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu cara memanfaatkan digitalisasi pembelajaran agar materi dapat mudah dipahami oleh anak didik. Nah, cara sampai mengklasifikasinya atau cara menyampaikan seperti apa dengan digital itu? Dalam pelaksanaannya seperti apa, cara menyampaikannya seperti apa untuk mempermudah itu. Apa langsung masuk aplikasi atau gimana itu? Jadi cara menyampaikannya itu saya anak-anak seperti misalnya ya materi ini nanti pakai PowerPoint. Saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi kalian coba bikin sendiri gitu PowerPoint-nya, gitu nanti ada nilai plusnya di situ. Atau pembelajaran lain saya menggunakan misalnya aplikasi-aplikasi yang seperti Quizzes, Canva, atau Pedo, atau itu yang dipakai nanti di lapangannya. Kira-kira menurut Ibu setelah menyampaikan kegiatan pembelajaran digitalisasi Al-Quran Hadis, pelajaran Al-Quran dengan sistem digital itu, kira-kira siswa kita, siswa panjenengan setelah melaksanakan ada peningkatan di bidang keaktifan enggak? Aktif enggak anak? tambah aktif. Kenapa? Karena memang digital itu mereka sukai. Oh, sukai. Tidak, pembelajaran yang tidak membosankan kan, karena kalau pakai buku itu kan sistem kayak saya ceramah gitu. Sekarang kan enggak, jadi kayak belajar bersama ya. Membosankan gitu ya, seperti itu. Kira-kira respon anak didik gimana setelah panjenengan menyampaikan pembelajaran menggunakan digital? Respon anak gimana? Responnya baik, antusias. Antusias. Menurut saya belajar digital ini mudah dipahami sama mereka. Iya, sudah zamannya anak ya. Sudah anak suka dengan digital ya. Sudah zaman yang Gen Z sekarang. Malah kalau disuruh orang tua nggak noleh-noleh, tapi begitu disuruh pakai digital mau gitu ya. Iya, tuh. Jadi punya respon yang positif atau negatif itu? Positif, sangat positif ya. Baik Ibu. Selanjutnya kami ingin mengetahui kira-kira dengan sistem pembelajaran digital itu membantu proses pembelajaran anak didik enggak? Sangat membantu. Kenapa kok bisa membantu? Karena ya itu tadi tidak membosankan. Tidak membosankan, gampang ya. Mereka sangat menguasai sudah dengan gitu. Iya, anak berarti sudah tidak lagi noleh-noleh kemana-mana, begitu pegang HP kan otomatis gitu maksudnya gitu. Jadi sudah pembelajaran. Berikutnya cara mengevaluasi, bagaimana proses mengevaluasi pembelajaran yang dengan sistem digital ini? Pakai apa yang kalau evaluasi asesmen panjenengan dalam pembelajarannya? Pakai CBT. Apakah dengan digital ini panjenengan masih ngoreksi? Enggak usah koreksi, nanti
nilainya keluar sendiri. Oh, langsung muncul gitu ya. Ya. Menghemat waktu nggak kira-kira itu? Sangat menghemat. Oh gitu ya. Sekarang yang terakhir di bidang pelaksanaan implementasinya nih. Media digital apa yang sering dipakai ibu dalam pelaksanaan pembelajaran? Banyak ya, ada YouTube, ada ebook, Ada ebook juga. ada TikTok, IG. Itu dipakai di kelas sama ibu nanti? Oke. Oh ya, baik. Sudah selesai Bu, tinggal yang poin yang ketiga, bicara dampak Bu. Dalam berdigitalisasi kan pasti ada dampaknya. Saya secara spesifik ingin tahu Ibu nanti dampak pengalaman mengajar guru dengan digitalisasi pembelajaran. Nah, menurut Ibu dengan pelaksanaan digital ini apakah berdampak positif kepada Ibu sendiri? Positif, karena saya juga sambil belajar, jadi saya tambah mengerti. Tambah ngerti perkembangan terkini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, adakah perubahan motivasi yang terjadi pada anak? Ada dampak perubahan dari motivasinya kalau berdigital dengan tidak berdigital? Ada, dampaknya tambah baik. Tambah baik. Karena kan mereka sudah zamannya kan sekarang digital. Gitu. Jadi ketika pembelajaran melalui digital itu tambah lebih antusias mereka dan mudah dipahami. Baik, itu terkait dengan dampak yang berkaitan dengan perubahan ya, motivasinya anak. Ya itu. Kalau dari pemahaman siswa, kalau menggunakan ceramah mungkin banyak hal, atau menggunakan konvensional lainnya, ini mungkin memungkinkan. Kira-kira dengan berdigital itu lebih cepat anak memahami nggak materi? Lebih cepat. Mungkin lebih cepat. Iya, karena tadi kemarin tidak membosankan. Tidak Kan kalau ceramah ini karena mereka belum tentu mendengarkan juga. Oh gitu. Jadi anak lebih terkait dengan pemahamannya lebih cepat. Karena di situ kan ada game-gamenya. Oh gitu, permainan nggak membosankan. Kalau dampak dari spiritualitas, praktek spiritualitas ibadah, apakah dengan adanya digitalisasi pembelajaran pada mata Al-Quran hadis ini ada dampak meningkatnya praktek pengamalan ibadah pada diri anak atau sebaliknya? Menurut saya sih ya, dampaknya positif. Mereka tambah bersyukur ya dengan adanya era-era sekarang ini, memudahkan semuanya untuk mencari materi. Memudahkan mencari materi, tidak hanya itu aja gitu. Iya. Bisa setting yang lainnya. Jadi punya gambaran, cara wirid yang benar seperti baca Quran yang gitu mungkin lebih ke sana. Kayak penjelasan mengenai sanad, matan dan rawi itu juga kan bisa cari contoh-contoh lainnya, bukan hanya di buku. Gitu ya, lebih luas ya. Jadi anak lebih antusias untuk kegiatan dari. Tidak panjang lebar menjelaskan, cukup kasih contoh, silakan dilihat. Oh gitu. Nah, ada kendala itu dalam pelaksanaan digital? Ya, kendalanya terkadang mereka pegang HP, kadang sembunyi-sembunyi sambil main games. Oh gitu. Terus kadang nggak punya main kuota gitu. Kenapa? Nggak punya kuota lagi? Ya, buka aplikasi lain, aplikasi pembelajaran. Kalau jumpai anak buka aplikasi lain atau main game, solusinya seperti apa Ibu? Dirampas HP. Oh, dirampas HP-nya. Apa nggak diberi peringatan dulu? Langsung rampas ya? Sebelumnya kan sudah gitu ada ya. peraturan dulu, jika nanti mau buka aplikasi lain atau main game, tapi dirampas. Oh gitu. Dan atau yang kedua, paketan kalau punya kota. Solusinya? Solusinya adalah ya satu, gurunya berbaik hati ngasih. Oh gitu catering ya. Oh gitu. jadi bukan hanya ujung tombok, ujung tombok juga. Nombokin ya. Kalau ada temennya juga yang ngasih wifi ke teman-temannya. Gitu. Biasanya seperti itu. Wifi di sini memenuhi untuk kotanya siswa.
Kalau memenuhi kan nggak ada masalah dengan kotanya. Ya terkadang nggak nyampe. Oh, lemot gitu ya. Kalau ada seperti itu, maka ada yang catering gitu. Dengan yang lainnya, ibu suka memberi bantuan anak gitu. Kalau anak habis paketan pas ujian itu gimana? Iya, saya buka wifi-nya. Oh gitu. Jadi anak yang suka, yang kehabisan sudah diumumkan, yang habis nanti ke saya gitu. Tapi terkadang mereka nggak sempat bilang ke gurunya, temannya sudah membantu. Oh, jadi sudah Iya. ada teman sebaya gitu ya, sudah banyak membantu. Nggak sampai ke gurunya gitu. Ini kerjasama yang baik. Terima kasih Bu Wi, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Saya minta maaf telah banyak mengganggu pembelajaran panjenengan di kelas. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat kepada manusia kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.